Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur pertolongan Tuhan dilimpahkan bagi setiap hidup kita. Hari ini kita akan belajar sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Rut, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Saya bacakan bagi kita. Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Hari ini kita belajar sebuah prinsip kebenaran firman Tuhan tentang Rut, di mana ia bertemu dengan Boas supaya Boas dapat melindungi dia atau menjadi suaminya. Saya percaya dalam kisah ini ada banyak hal-hal yang dapat kita teladani, khususnya dalam masa berpacaran, masa menjalin PDKT ya. Tetapi bukan itu yang akan saya bahas saat pagi hari ini. Karena saya percaya kita semua tahu batas-batasnya. Ya, sangat jelas terlihat di sini di mana saat itu Rut hanya tidur di bawah kakinya Boas ya. Rut juga ketika dia pergi meninggalkan tempat pengirikan itu pada saat subuh-subuh. Ya, saya ada pada saat subuh-subuh di tempat ini ya. Sebelum orang saling mengenal muka satu sama lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah hal yang dapat bisa kita terapkan dalam hubungan berpacaran bagi anak-anak kita. Orang-orang muda yang mendengarnya harap bisa memperhatikan supaya kau mendapatkan pasangan yang terbaik, pasangan yang menghargaimu. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya Rut itu juga bisa menggambarkan kita sebagai gereja, dan Boas itu juga bisa menggambarkan Tuhan sebagai mempelai pria kita, sebagai kekasih jiwa kita. Hari ini kita belajar bagaimana di dalam ayatnya yang ke-18. Kata mertuanya itu kepada Rut, "Duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga penggambaran Tuhan kita, di mana saat kita datang berseru, kita datang memohon kepadanya dalam setiap pergumulan, tantangan hidup yang sedang kita alami, maka Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita, asalkan ini dia, kita tetap duduk menanti, kita tetap berserah, berharap, kita tetap percaya akan cara Tuhan yang ajaib. Jangan kita yang repot. Kalau bahasa sekarang, kita yang kepo. Tidak. Tetapi mari berdoa, menanti, percaya pertolongan Tuhan. Itu akan indah pada waktunya. Dan hari ini kita melihat bagaimana perkara itu akan diselesaikan pada hari ini juga. Asalkan kita mau duduk saja menanti. Jangan kita yang mau ambil pusing, tetapi kita bawa dalam doa setiap kepusingan-kepusingan kita. Amin. Dan hari ini sebelum saya menutup firman Tuhan ini, ada satu ilustrasi pelajaran orang yang mau menolong setiap orang yang tenggelam. Jadi saat kita mau menolong orang yang tenggelam, maka kita jangan menolong orang itu pada saat dia masih kuat-kuatnya. Ada sebuah kisah di mana di suatu kapal yang sedang berlayar, tiba-tiba kapal itu berhenti. Semua penumpang kaget, kenapa kapal itu berhenti? Ternyata setelah percek, ternyata ada satu orang penumpang yang tenggelam. Karena dia tercebur, barangkali dia asik foto selfie, akhirnya dia tercebur ke laut itu. Kapal itu akhirnya berhenti, semua penumpang akhirnya mengarah pada ke satu sisi di mana orang itu tenggelam, orang itu sedang meminta tolong supaya dia ditolong. Kepanikan yang terjadi di atas kapal itu tiba-tiba menjadi sebuah kedamaian, karena pengumuman dari kapten kapal mengatakan, tenang, seluruh penumpang yang ada di kapal ini, sebab di kapal kita ada seorang atlet renang yang handal yang dapat menolong orang ini. Kita tahu bersama, menolong orang di tengah-tengah laut lepas itu laut yang sangat dalam ya. Pasti sangat tidak ada orang yang berani untuk menolong kecuali atlet ini. Dan ketika semua orang memandang atlet itu, orang heran dan orang geregetan. Kenapa atlet itu tidak segera menolong orang yang tenggelam itu? Sang atlet hanya duduk
mengamati sang atlet itu, hanya memperhatikan dengan seksama, tapi tidak segera menceburkan dirinya menolong orang itu. Orang itu sudah berteriak, tolong saya, tolong, tolong. Dia gunakan semua kekuatannya, tetapi atlet itu tidak segera menolong orang itu. Orang mulai pada gregetan, kenapa sih tidak menolong? Aduh, kenapa itu orang? Dia sibuk merenungkah atau sibuk bagaimanakah? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saat orang yang tenggelam itu sudah habis tenaganya, maka dengan segera, dengan sigap, atlet itu menolong orang yang tenggelam itu. Dan ketika orang itu berhasil ditolong, maka atlet itu dikerumuni oleh orang banyak dan berkata, aduh, terima kasih Pak untuk pertolongannya, tetapi kenapa terlambat? Kenapa baru orang itu mau pingsan baru Anda menolong? Langsung atlet itu berkata, sabar bos, orang itu ketika ditolong pada masa dia masih kuat, maka dia adalah orang yang berbahaya. Bisa saja nanti dia pukul saya, bisa saja nanti malah saya yang tenggelam, karena orang itu meronta-ronta dan tidak percaya bahwa saya bisa menolong dia. Jadi ini yang harus saya lakukan, menunggu dia sampai menyerah, menunggu dia sampai habis tenaganya, dan saat itu dia berada di posisi yang pantas untuk ditolong. Kisah ini hendaknya juga menjadi perenungan kita, bahwa terkadang Tuhan juga membiarkan kita ketika kita mau tetap memakai cara kita. Tuhan tidak segera menolong kita karena kita masih memakai cara kita, kita masih pakai kekuatan kita. Kalaupun kita ditolong pada saat itu, pasti kita sombong karena kita berkata, oh itu karena saya, itu karena kekuatan saya. Tetapi saya percaya hari ini, seperti Rut, saat kita duduk saja, kita berserah, kita menanti pertolongan Tuhan, maka pada hari ini juga perkara kita, Tuhan akan nyatakan mujizat pertolongannya. Percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Di waktu dimana kita berserah, di waktu dimana kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, di waktu dimana kita berkata, Tuhan, saya sudah tidak memiliki apa-apa, saya hanya memiliki kepercayaan kepadamu. Seperti perempuan yang sakit pendarahan, semua hartanya habis. Dan saat itu, di hari itu juga, dia datang kepada Yesus, dia menjamah jubah-jubahnya, ia disembuhkan. Hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, datang pada Tuhan, berserah pada Tuhan, kesembuhan terjadi. Kita tidak pernah sendiri, Dia Allah Immanuel. Satu lagu yang akan dibawakan oleh teman-teman saya, kiranya memberkati setiap kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.